Ya, Amin Rais muncul lagi. Hai. Hai. Tampaknya sementara kemarin tidak muncul kehabisan kata-kata karena IKN semuanya lancar dan apa yang Amin Rais omongkan semuanya salah besar. Iya. Ya, bukan Amin Rais kalau nggak banyak akal. Bukan Durno kalau tidak bisa mengolok-olok. Dan bukan Sengkuni kalau tidak selalu punya strategi licik. Iya, itulah Durno. Habis tidak bisa nyinyirin IKN, dia ganti narasi yang terus diulang-ulang sampai dengan saat sekarang adalah IKN mangkrak, angkrak, mangkrak. Sekarang kehabisan kata-kata dan narasi IKN tidak berhasil dan bakal mangkrak. Gantian menyerang Jokowi secara personal. Iya. Amin Rais bilang Jokowi psikopat. Kalau Jokowi psikopat, jangan-jangan Amin Rais kentir. Kita bahas dulu apa yang dimaksud psikopat oleh Amin Rais. Setelah itu nanti kita bahas kamus bahasa Indonesia artinya kentir. Bola. Oke, kita simak dulu videonya. Check it out. Nah, sekitar 2 tahun lalu saya curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Ya, ini saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Dia sejatinya seorang psikopat. Dan ciri-ciri psikopat hampir semuanya dimiliki Jokowi. Baik kita yang insya Allah masih normal, kita tidak bisa memahami sudah begitu larut IKN pasti mangkrak karena tidak menjadi agenda utama Presiden terpilih Pak Prabowo. Jokowi pekan depan mau melakukan 5 groundbreaking buat 5 perusahaan untuk PT Bank Sentral Asia (BCA), Intiland, Indo Grosir, LGE, perusahaan Korea Selatan, dan Swiss Bell Hotel International. Nah, perusahaan-perusahaan itu saya yakin hanya melakukan iklan gratis. Mustahil mereka tidak tahu bahwa IKN akan dimangkrakkan oleh Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto. Nah, apakah Jokowi akan berakhir hidup di balik jeruji besi? Itu merupakan rahasia ilahi. Iya. Kalau kemarin bilangnya satupun nggak ada yang berhasil, sekarang mangkrak. Dan Amin Rais bilang tidak ada investor satupun. Ya, begitu besok mau groundbreaking, banyak investor masuk. Sekarang bilangnya lain lagi. Ya, itu hanya iklan gratis. Ya. Gila ini orang ini. Gila, semua gila banget. Lah kok nggak ada satupun yang benar yang dikerjakan Jokowi. Aduh, ini manusia jenis apa ini? Jangan-jangan Amin Rais ini menderita penyakit kentir. Ciri-ciri penyakit kentir nanti silahkan menilai sendiri, ini kira-kira mirip yang ada di pribadi Amin Rais atau tidak. Penyakit kentir ini saya curiga sekarang diderita oleh Amin Rais. Ciri-cirinya adalah dia selalu beda dengan yang lain. Dan dia selalu mengambil dari posisi yang negatif. Itu ciri-ciri orang kentir. Aku nggak mau ngejudge ya, nanti kesimpulannya terserah Anda. Jadi, apa
Apa yang orang lain normal kerjakan, itu selalu salah di matanya. Salah di mata dia. Salah menurut dia. Itu adalah ciri-ciri orang kentir. Misalnya, orang semuanya sibuk bekerja, dia sendiri nggak bekerja. Misalnya, orang sibuk waktunya jam sekolah, berangkat sekolah, dia nggak berangkat ke sekolah. Bocah kentir orang nggak berangkat ke sekolah sendiri sih. Ya. Itu adalah ciri-ciri orang kentir. Ya. Ciri yang lain adalah dia hanya bisa ngomong, tapi sekalipun dia tidak pernah bisa mengerjakan. Nah, itu ciri-ciri orang kentir yang berikutnya. Mohon maaf, teman-teman, jangan komplain banyakan ketawa ya. Ini aku lagi bikin skrip aja ketawa sendiri kayak orang gila. Ya, kalau berkenan ayo kita ketawa ke TV aja di akhir pekan ini. Kalau enggak ya silakan. Silakan cari tongkrongan lain. Oke, karena dia hanya bisa ngomong dan tidak pernah bisa mengerjakan sendiri, kerjanya setiap hari hanya mengolok-olok aja dari atas hasil kerja orang. Iya. Itulah ciri-ciri orang kentir, ya. Ini selalu orang kentir. Tidak pada umumnya orang yang kerjakan, ya. Itu ciri-ciri orang kentir. Dia nggak ngapa-ngapain dan justru mengolok-olok terus apa yang dikerjakan oleh orang lain. Itu ciri-ciri orang kentir. Ciri-ciri yang berikutnya adalah dia tidak pernah sadar. Jadi orang kentir itu tidak pernah sadar. Dengan apa yang ia lakukan. Jadi sekali lagi ya, dia nggak pernah sadar dengan apa yang ia lakukan. Itu ciri-ciri kentir. Dan selalu merasa benar sendiri, sementara orang lain selalu salah. Itu ciri-ciri orang kentir. Dan yang terakhir adalah ini yang paling dahsyat dari ciri-ciri orang kentir lainnya. Ini yang paling dahsyat adalah dia tidak pernah punya rasa malu. Lagi bayangin. Jalan-jalan sendiri, ngoceh sendiri di jalanan. Ini orang kentir itu. Dia nggak punya rasa malu. Itu orang kentir itu. Contoh lainnya misalnya janji mau jalan kaki, engklek, tapi nggak dijalankan dan dia juga nggak malu, malah menghujat terus. Menjurus ini. Lah itu menyerupai Amin Rais apa enggak? Ya silahkan nanti ambil kesimpulan sendiri gitu ya. Kemudian dia juga tidak malu-malu ketika bicara IKN, nggak bisa upacara, nggak bisa selesai, gedung presiden nggak bisa selesai, gedung-gedung yang lainnya nggak bisa lah selesai, dan pasti mangkrak. Faktanya sekarang semua bisa dan semuanya selesai. Tapi dia tetap nggak malu tuh. Nah, itu ciri-ciri orang kentir. Ini di kamus bahasa Jawa ya, nanti dicari sendiri orang bukan Jawa. Orang Melayu, Kalimantan, dan lain-lain, NTT, Papua, cari sendiri ya. Ini ciri-ciri orang kentir. Ketik aja, apa artinya kentir gitu. Nah, dia jauh dari rasa malu. Even omongannya ngelantur, even omongannya nggak pernah ada faktanya, even omongannya ngaco,
even omongannya memprovokasi, dan satupun nggak pernah ada fakta yang dia omongin, tapi dia tidak pernah malu. Itu adalah ciri-ciri orang kentir yang teratas. Amin Rais masuk dalam kategori ciri-ciri kentir apa tidak? Silahkan ambil kesimpulan sendiri. Oke ya teman-teman, happy weekend. Tetap stay tune di Agrifanani Channel. Kita berhahi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.